Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Urip Mujiati, mahasiswi Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan tugas proyek mata kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan Dasar dengan dosen pengampu Dr. Hajah Ihsana El Khuluko, MPD, dengan judul Dampak Game Online terhadap Perkembangan Anak Sekolah Dasar. Dampak game online terhadap perkembangan anak sekolah dasar. Seperti kita ketahui, sekarang ini kita berada pada zaman digital. Zaman sekarang semua kegiatan bisa kita lakukan dengan mudah, dari komunikasi jarak jauh tanpa harus bertatap muka langsung, mencari makanan tinggal pesan, membeli barang tinggal pesan, melakukan transaksi pembayaran, transfer, kirim uang, mencari sumber-sumber belajar, dan tidak ketinggalan pula dalam hal mencari hiburan. Semua dapat dengan mudah kita dapatkan dari gadget. Begitu besar pengaruh gadget, bila gadget kita ketinggalan, seolah ada yang hilang. Kita sebagai makhluk sosial bisa berkomunikasi melalui WA, Instagram, Twitter, Telegram, dan lain-lain. Tidak ketinggalan pula dalam hal permainan. Gadget zaman sekarang banyak disenangi oleh para remaja dan anak-anak untuk berseluncur dalam game online yang terus berkembang dengan menawarkan produk-produk seperti Mobile Legends, Free Fire, dan lain-lain. Dampak positif maupun dampak negatif dari gadget tersebut perlu kita waspadai dan dibatasi, terutama kita sebagai orang tua, guna mengarahkan putra-putri kita ke masa depan yang lebih baik. Kami sebagai guru harus bisa beradaptasi dan membaca peluang, mengikuti zaman. Bagaimana guru bisa menciptakan permainan game tapi dimanfaatkan untuk pembelajaran, seperti dengan word, quizzes, dan sebagainya, agar anak senang tapi tetap belajar. Dampak game online perlu kita ketahui agar kita bisa membatasi putra-putri kita dalam bermain game. Yang pertama, dampak positifnya, mengaktifkan sistem motorik. Jadi dengan kita bermain game, itu ternyata sistem motorik kita menjadi lebih aktif. Yang kedua, mengurangi stres. Nah, dengan adanya game, kita menjadi lebih rileks karena ada dalam game itu perasaan kita menjadi lebih senang. Melatih berbahasa Inggris. Banyak game-game yang berbahasa Inggris secara tidak langsung mengajarkan pada anak-anak untuk berbahasa Inggris. Yang keempat, melatih konsentrasi. Dengan game, kita belajar berkonsentrasi karena ini misalnya ini langkahnya harus kemana, itu kita harus melakukan langkah-langkah yang tepat. Yang berikutnya, yang kelima, mengembangkan kecepatan reaksi dan prestasi audio visual. Dengan anak-anak bermain game, kita itu menjadi lebih cepat dalam bereaksi terhadap audio atau pendengaran kita, atau dengar suara-suara, dan visual kita dari gambar-gambar yang kita saksikan. Yang berikutnya, mengembangkan kesabaran dan ketekunan. Dengan game, sebenarnya kita diajak bersabar bagaimana harus melakukan langkah-langkah dan harus tekun supaya dapat menang sesuai dengan harapan. Tetapi yang perlu diingat, meskipun ada dampak positifnya, ada pula diiringi dengan dampak negatif. Dampak negatifnya antara lain, yang pertama, muncul istilah atau kata tidak mengenakan. Seperti saat kita kalah bermain game, mungkin ada kata-kata yang spontan keluar. Kata-kata itu mungkin kurang pantas gitu ya. Yang kedua, tentunya boros. Game memerlukan isi dari kuota, harus kita isi keuangannya ya. Pulsanya, paketnya harus ada gitu. Yang berikutnya, mudah menyalahkan orang lain. Jika kalah, nanti bisa saja menyalahkan temannya yang
gara-gara kamu lewat, mungkin seperti itu ya. Berikutnya adalah otak depan tidak berkembang nih, yang perlu diingat oleh orang tua murid, oleh kita semua, bahwa dengan kebanyakan bermain game ternyata otak depan kita tidak berkembang. Yang berikutnya konsentrasi belajar menurun. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, terutama sebagai orang tua dan sebagai pendidik. Dengan terlalu banyak main game, konsentrasi belajar anak-anak akan menurun. Yang berikutnya adalah insomnia atau autisme ya, susah tidur. Terkadang anak-anak yang suka main game jam 2 kita cek masih bermain gadget, masih melek, tidak mau tidur. Yang berikutnya adalah radiasi. Nah, dengan bermain game ternyata bisa menyebabkan radiasi dari gadget tersebut. Yang berikutnya adalah mata atau anggota badan rusak. Banyak anak-anak yang bermain game itu ternyata matanya menjadi merah, badannya menjadi agak bungkuk gitu ya, karena terlalu menunduk gitu ya melihat HP-nya. Yang berikutnya adalah gangguan pendengaran karena terlalu lamanya mendengar suara-suara di game sehingga terngiang-ngiang mungkin seperti itu. Sekarang akan kita bahas bagaimana cara mengatasi kecanduan game online. Yang pertama, kita harus punya niat bahwa kita ingin lepas dari kecanduan game online tadi. Bagaimana? Niat yang paling kuat itu adalah niat yang berasal dari dalam diri kita. Kalau kita sudah berniat kuat, insya Allah akan lepas dari kecanduan game online. Yang kedua, berpikir hemat. Lebih baik uangnya diberikan yang lain daripada digunakan untuk beli paket game gitu, atau paket untuk bermain game gitu ya. Bisa untuk beli sesuatu yang menyenangkan buat diri kita sendiri gitu kan, daripada berulang-ulang untuk beli paket game. Yang berikutnya adalah aktivitas lain. Nah, usahakan kita punya aktivitas lain agar kita tidak berkesempatan banyak untuk bermain game lagi. Nah, misalnya dengan kita bisa berolahraga atau mengembangkan bakat kita, mungkin di bidang seni atau kegiatan-kegiatan lain atau kegiatan keagamaan yang lebih bermanfaat. Yang keempat, cara mengatasi kecanduan yang keempat adalah dengan jaga jarak dengan gamer. Nah, karena kalau kita bergaul dengan seorang gamer itu tentunya dalam pergaulan itu kita akan dibawa oleh mereka agar menjadi pemain game juga. Nah, karena tiap hari-hari dia pegangannya adalah game, jadinya mau tidak mau kita akan terbawa arus gitu ya. Cara mengatasi kecanduan yang kelima adalah dengan bantuan orang terdekat. Nah, kita perlu bantuan dari saudara, dari orang tua, dari teman. Semuanya bisa saling bersinergi untuk memberikan kekuatan atau dorongan atau support bagi anak yang sudah terlanjur kecanduan game untuk lepas dari game. Cara yang keenam adalah membatasi main game. Nah, mulai dari misalnya dikurangi jumlah jam mainnya. Misalnya sehari biasanya 3 jam, kurangin lagi menjadi 2 jam, kurangin lagi menjadi 1 jam. Lama-lama jadwalkan sesuai dengan waktu libur, misalnya boleh main game khusus di hari Sabtu atau Minggu, seperti itu. Demikianlah video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.